الفاتح لحوضة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكافة أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين جميع سادتنا علي أبي علي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا إن الله كريم يغفر لهم وأنفعنا بأسرار في الدين والدين والآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا خالتنا أخوالنا ولمن حق علينا خصوصا من لازم مجلسنا ولمن حضر عمار واتمر في هذا المصلى إن الله كريم يتقشاهم بالرحمة والمغفرة وسلمه والجنة وخصوصا الشيخ عمر بن أحمد بارجاء إن الله كريم يغفر له ويعلي درجات في الجنة وانفعنا بأسرار في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 15 BB. Wahdar ya. Wahdar an tuqima ahadan min makani. Nomor yang ketiga ya, halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wahdar an tuqima ahadan min makanihi fa inna dhalika haramun kama fil hadis la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisa fihi walakin tawassa'u wa tafassahu wa idza qama ahadun min mahallihi fajalasta fihi thumma arada an ya'uda ilayhi fala tamna'hu fahuwa ahaqqu bimajlisihil awwali wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusul tawbatan nafsu salahal jasad wal ruh wa zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna ya Allah bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wahdhar an tuqima ahadan min makani. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali duduk di majelis yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang manfaat yang dapat kita amalkan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya masih meneruskan tentang adab al-julus ya, adab duduk ya. Wahzar an tuqima ahadan min makani. Ada larangan ya, hindari atau jauhi sikap an tuqima ahadan min makani. Kita berani-berani suruh orang ya yang lagi duduk kita suruh bangun. Dia lagi duduk tenang, bangun inti ya. Ya, karena dia yang pengen duduk di situ ya. Iya, biasanya kan begitu, badannya keker biasanya, ya kan? Badannya keker, ditakutin, gitu kan? Dia pengen duduk di depan, bangun inti. Ya, gimana tuh hukumnya? Fa inna dzalika haramun.
maka hukumnya itu haram. Kalau orang di majlis dia udah duduk ke situ, udah biarin ya, karena kadang-kadang kan orang juga dia duduk, apalagi yang memang enggak steril kan. Kalau steril lain lagi, ada ring 1, ring 2. Ini kadang-kadang inti bukan undangan resmi duduknya, nah gitu, dia bikin orang jadi kebingungan juga yang model begitu tuh. Ya mentang-mentang sih majelisnya masih sepi. Ya, majelis maulid biasanya di majelis ini kan buat habaib, buat guru-guru. Ini main nongkrong aja di situ, gitu ya. Nah, nanti ada babnya lagi yang begitu. Makanya ya ad-dinu ya ad-din ya al-fiqhu al-fahmu. Ya, fikih itu adalah apa? Paham. Dia ngerti inti ada di mana posisi. Jadi jangan bikin orang jadi serba saleh. Nah, kalau ada orang yang memang sikapnya seperti itu, ngebangunin orang dari tempat duduk, seumpama di Jumat gitu kan, orang disuruh bangun, fa inna dzalika haramun, maka itu hukumnya haram. Kama fil hadisi, ini semuanya ada di dalam hadis Nabi besar Muhammad. Kata baginda Rasul, la yugimanna ahadukum rajulan, jangan sekali-kali itu ya, ini lamun nahi ya, larangan. Udah begitu pakai nun taukid ya, nun taukid sagilah ya, la yugimanna, jangan sekali-kali inti berani ngusir orang, bangunin orang min majlisi, daripada tempat duduknya, summa yajlis fihi, kemudian dia yang dudukin. Orang disuruh pergi, dia yang dudukin. Tuh, jangan. Nah, sekarang bagaimana? Kita ingin ada di posisi, kita ingin ada di posisi begitu. Walakin Nabi masih ngasih memberikan ya jalan keluar. Tawassa'u wa tafassahu, minta aja geser dong dikit, afwan geser dikit, jangan orangnya disuruh pergi, tapi minta tawassahu wa tafassahu. Karena ya hukum syariat Allah mengajarkan adab, wa idza qila lakum tafassahu ya fafsahu. Kalau ada orang minta geser dong dikit, jangan gak digeser, malah kalau digituin geser dong dikit ya geser, pakai disuruh sono lega begitu ya udah kan inti dekat inti muat gak? Muat, geser dikit. Allah yang nyuruh, wa idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillah ya, ntar Allah luasin lagi urusan inti. Tuh cuma gara-gara begitu Allah ngasih nilai ada tuh, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu ya, nanti ada ya imbas dari kebaikan kita cuma gara-gara geseran doangan. Tapi kalau orang yang bakhil kagak mau, malah ada di sampingnya mukanya berubah, mukanya gak berubah, antik luar biasa. Padahal maaf, masjid punya siapa itu masjid? Baitullah. Mentang-mentang lo diundang kan, ya udah geser dikit udah. Iya, cuman kan kadang-kadang orang maksa. Kita udah begini masih minta geser juga, apalagi yang asam urat kan kesian ya kan, kakinya sakit ngebet, masih kita juga harus paham ya. Ya jadi Allah subhanahu ya Rasulullah memberikan jalan keluar. Kalau masih memang inti kekeh pengen di posisi itu juga, walakin tawassa'u ya, geser dong, wa tafassahu, kasih sedikit. Wa idza qama ahadun min nahallih. Nah, sekarang ada lagi akhlak yang kedua. Kalau ada orang bangun dari tempatnya, dia bangun nih supaya pakai kursi atau di majelis. Biasanya itu kan sholat Jumat, dia udah bangun. Nah, ketika dia bangun, fajalas tafihi, inti ambil posisi dia. Main gelar sujadah ya lagi ya, padahal kadang-kadang ada sorban nih sorbannya digeser kan,
Fajalasta fihi, inti duduk di situ. Summa arada yauda ilaih. Enggak tahunya dari toilet dia balik lagi. Inti udah ada di situ tuh. Dan inti tahu memang tadi jatahnya sih punya dia keluar ke kamar mandi, inti nyodok masuk. Nah, fala tamnahu, maka jangan inti menolak ya, atau inti melarang dia untuk di situ lagi. Kenapa? Bahwa ahaku bimajlisihil awal, karena dia yang lebih berhak, bukan inti. Kita ini nyelak, tuh nyelak. Coba kalau kita nggak pakai adab, Pak, saya tadi di sini, emang Rumelo gitu, suka begitu mulutnya kotor, ya kan? Tapi kalau dia ngaji, ya khair afwan tadi aneh nempatin, tuh akhlak kayak begitu. Kalau kita kan kagak, belaga budak lagi dipanggil, dia jadi tahu nih, belaga kayak gini, belaga megang tasbih sambil tiduran, dipanggil Pak, ya, nah itu tuh yang begitu bader tuh yang gitu ya. Nah, jadi ketika dia balik lagi, dia pengen ambil posisinya, kita yang nempatin nggak boleh melarang, kasih dia, kita mundur ke belakang. Adab seperti itu ya, mudah-mudahan adab kan dilihat begitu ya, akhlak mulia banget begitu. Makanya Nabi Muhammad kan datang ngerapiin adab. Oh, ini adab inti kurang nih. Nabi datang dipoles. Oh, begini besok paham gitu. Kalau nggak taklim nggak ngaji, ya susah, nggak ketemu, ya kan? Kalau ilmu adab adanya di adab, nggak ada di ilmu fikih. Nggak ada di fikih ilmu fikih lain lagi gitu. Bab air, bab ini. Kalau ini babnya khusus emang bab adab kita lagi diajarin. Mudah-mudahan kita berubah pelan-pelan. Ya. Terus fala tamnahu fa huwa haqqu bimajlisihil wa fil hadisi, ada hadisnya tuh. Tuh tadi ngebangunin juga ada hadisnya. Sekarang ngedudukin tempat orang juga ada hadisnya. Wa fil hadisi idza qama ahadukum min majlisin summa raja ilaih, ada orang bangun dari tempat duduknya kemudian dia mau balik lagi, fa huwa ahaqqu bihi, maka orang itu berhak untuk mendapatkan itu tempat. Kalau kita tahu, kita nyuruh, Pak tadi tempat saya, oh begitu, mundur inti, jangan ngotot. Kalau kita kan ngotot begitu ya, ngotot, mau bisa nggak ada, suka kondangan kan begitu tuh, di kondangan ada tempat dan dia di situ, kita baru datang main nyodok di situ, ada yang ngomong, Pak tadi saya di situ duluan Pak, bangun. Jangan pakai apaan. Kalau nggak ngaji udah susah deh. Ini bab taklim, jadinya bab adab ya. Bab adab mundur, bangun inti. Tuh, jangan pakai sama gue juga kondangan gitu ya. Jangan begitu. Kalau memang ya ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahzar. Selanjutnya yang ketiga, wahzar aidan an tufarrigo bainas nain illa biiznihima. Ya, hati-hati ya, juga ada sifat yang harus dijauhi, an tufarrigo bainas nain, ketika ada dua orang ya, ada dua orang dia duduk berdampingan lagi enak, apalagi lagi bercengkrama, lagi enak, lagi duduk, jangan sekali-kali inti menjadi pemisah keduanya. Inti datang geseran, udah tahu dia duduk lagi enak, betah nih berdua nih ya, misalnya bahagia lagi enak nih, inti datang, jangan inti pisahin, kayaknya mau di tengah juga, jangan. Inti baru datang, lo di sebelah sono, dia di sini, nggak boleh tuh memisah orang yang dia berdua lagi enak duduk, lagi ngobrol, asik ngobrol enak, datang kita main misahin, illa biiznihima, kecuali inti ada di tengah, dapat redho dari keduanya. Dapat redho gak inti?
Ya, kan kadang-kadang orang enak ke media ini udah berdua, datang inti beda, pakai mau duduk di tengah lagi. Waduh, jangan. Kita bisa, makanya bisa baca posisi orang. Ketika si fulan kita tahu memang dia akur, dia enak, dia asik, ngobrolnya ajib. Inti memang posisi inti sama dia ini biasa, enggak kurang dekat, kurang banyak cengkrama. Jangan dipisah dia. Lu pakai duduk di tengah. Mau ngapain? Nah, namanya misahin kenikmatan orang lagi asik, inti datang misahin, itu juga termasuk nyakitin dia. Tuh ya, adab. Jadi kita biar paham tuh duduk orang walaupun kan di sono lega, sono dong pakai mau di sini juga. Dia pakai digeser ya, saya usap sono dikit ente, bilang geser ya. Dia di tengah. Nah, itu akhlak enggak boleh. Makanya ketika ada dia di sini, dia ini, enggak, jangan. Walaupun bisa geseran dikit lain, tetap ambil di sono posisi, lihat posisi yang kosong, jangan pisahin orang. Ya. Wa idza dakhalta fi majlisin khassin bi ahli fala tu'zihim bi an tudayyiq 'alaihim. Ya. Kalau inti masuk satu majelisnya ini memang majelis khas bi ahli. Ya, majelisnya ini emang udah majelis formal, majelis resmi, ya. Fala tu'zihim bi an tudayyiqu 'alaihim. Jangan inti masuk bikin sempit suasana. Ya, sempit. Ya Allah, udah sempit nih, ini udah orang masih mau masuk juga, masih mau masih mau masuk juga. Kan kadang-kadang ada tuh yang udah begitu tuh. Ya, inti udah nggak muat nih, ya udah kere, udah di sini samnya aja, ya di depan, ya kan, di depan diamplopin, di belakang diamplopin juga, pakai mau maju juga ngeringsek, ujung-ujungnya kan pada kan kagak enak, asrokol begini ya Nabi, ya Allah kan, legain, tuh, ikat kan, yasiru wala tunaffiru, bikin enak, jangan bikin ribet. Tuh, bikin enak jangan bikin ribet suasana. Tadinya enak jadi ya Allah maksain pengen ada di depan juga. Nah, kita udah tahu ilmu begini penuh, ya udah khair. Mau ngapain sih ribet-ribet? Penuh. Inti punya adab, penuh, nggak mau maksain. Tuh, makanya perlunya adab kayak begitu pentingnya. Memang dipenuh, udah cukup khair. Ya Allah juga tahu semuanya, kita ngapain kita maksa akhirnya bikin orang kejedot nih kan, orang jadi pada bingung, keringsek, sakit. Udah di sini aja cukup khair. Diajarin namanya Nabi Muhammad. Ya, apapun yang sifatnya maksa jangan. Ya, bi an tudayyiq alaihim illa, nah kecuali idza wajadta fushah fajlis fiha. Kalau memang inti melihat ada di situ kosong, ada lega sedikit, masuk ambil. Ada gak pusah? Gak ada nih di depan. Wah sempit nih, udah di belakang. Pakai mau di depan juga ngambil sop pertama. Akhirnya inti ya takhatta rigaban nas. Akhirnya pundak orang lo lengkap-lengkapin, makhluk begitu. Dia nggak tahu haram. Lo mau ngambil fadilah, ya, yang sunnah, akhirnya yang haram lo kerjain. Nah itu berat ilmu cetek, taunya fadilah melulu. Ya, makanya jangan dilihat cuma fadilahnya, tapi adabnya dipelajarin. Tuh lihat begini ganggu, ada posaga, nggak ada, udah di sini. Ya nggak apa-apa, dekat beduk ini nggak apa-apa. Yang penting tetap nyambung ya. Wa idza fushata wajadta fushatan fajlis fiha. Wa fil hadisi, ada baginda Nabi SAW dalam hadis, idza intaha adahukum ila majlis, kalau inti udah sampai majlis, fa idza wasi'a lahu, kalau memang dikasih tempat, emang jatah inti datang nih, kucuk, fadol, emang ada tempat, namanya wusi'ah, fadol, madu, namanya ada.
Kalau nggak disuruh fadol, berarti udah penuh deh. Biar paham, masih mau masuk juga. Ya, faiza wusi'a. Tuh kalimat faiza wusi'a kalau inti dikasih tempat. Wa illa kalau enggak falyanzur ila ausa'i makanin yara. Kalau enggak baru inti tengok kanan, kiri, depan, belakang. Ada gak yang kosong? Ada, masuk. Enggak ada. Oh ngapain? Kita mau masuk penuh. Oh dari depan aja. Udah penuh mau ngapain? Ini kan santai aja udah. Ntar juga muter ya mau idal ayat gitu kan. Emang penuh jamaahnya banyak. Mau ngapain ke depan juga nyantai aja. Di mana? Di situ. Ntar juga muter juga, ya kan? Mau ngeringsok juga. Aduh, ya. Mau cium tangan sama Habib duluan. Ya Allah. Udah jangan bikin suasana jadi kagak enak ya. Bikin lega ya. Terus mana tadi itu? Hah? Ya wa makani yarah falyajlis fi. Kalau ada tempat kosong silahkan. Wa iyyaka an tajlisa wasatal khalqah. Kalau lingkaran dari kalau dulu sebenarnya namanya halaqah. Halaqah itu tuh ya kayak ngaji nih. Nah, makanya kalau di Mekah tuh ada nama halaqah. Kalau orang ta'lim halaqah. Makanya yang Rasulullah katakan hilqatuz zikir. Fa idza marratum bi riyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah qala ya Rasulullah hilqatuz zikir. Hilaqul zikir. Siapa itu riyadul jannah? Itu tuh ngeriung, lagi pada ngeriung. Hilqa itu kan ya lingkaran orang di satu majelis. Nah kita hati-hati duduk di tengah. Ini majelis, dia di tengah duduk. Duduk di tengah. Udah diatur duduknya di tengah. Kenapa Rasulullah ngelarang? Ya, jangan, hati-hati inti ambil posisi di tengah. Kenapa? Fafil hadisi, ada hadis Nabi Muhammad, al jalis wasatal halqah mal'un. Yang berani duduk ambil posisi di tengah, dia dapat laknat. Dah dilaknat sama siapa? Nah, kenapa kok Rasulullah hadisnya sampai begini? Di sini ditelaskan aili annahu idza jalasa fi wasatiha, kalau orang di satu majlis dia mengambil ya di tengah-tengah lingkaran majlis orang yang kumpul, itu istadbaro ba'dhum bi zahrihi, karena dia membelakangi dengan punggungnya jamaah yang lain. Di satu sisi berhadapan jamaah, tapi di satu sisi belakangin. Tuh istidbar bizahr, tuh membelakangi dengan punggung. Bagaimana? Payuk zihim itu nyakitin, termasuk aziyah. Tuh makanya ada orang kalau dia mau ceramah di belakangnya, dia minta maaf dulu, minta ridho, maafin, ngebelakangin, maafin, afwan. Bagusnya makanya kan dikasih di sini, biar nggak ngebelakangin, biar nggak ngebelakangin apa? Nggak ngebelakangin. Tuh, ada aziyah. Tuh, ya, hampir begitu tuh, ya, sehingga nggak bisa, nggak nyakitin orang. Dan namanya aziyah. Insyaallah ya. Fayuzihim bidzalika, karena nyakitin fayasubbuna wa yal'anuna. Songong loh gitu. Mundur, mulutnya pada enggak baik akhirnya buat orang ini. Kenapa? Wah, mundur itu. Wah, akhirnya pada ngelaknat. Wah, ya mencaci maki segala macam. Oh, makanya adab penting. Jangan bikin orang kesel. Tuh, afwan. Makanya harus kalimat itu kudu keluar. Ya, afwan. Ya, afwan nih belakangin antum nih, gitu kan. Begitu, ya kan. Ada yang main masa bodoh amat, jangan ya. Fayasubbunahu wa yal'anuna. Ya, hayus mencaci maki. Wa 'alaika an tajlisa 'ala hasabi istita'atika mustaqbilal qiblah. Ketika inti menghadap dalam duduk, usahakan inti menghadap kiblat.
menghadap kiblat. Duduk menghadap kiblat, ya. Itu usahakan antajlis. Fafil hadisi, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi mastugbila bihil giblatu. Majlis terbaik majlis yang dihadapkan ke kiblat. Jadi tempat di mana inti duduk, cari tempat posisi kita ngadepnya ke kiblat. Ya. Dulu ada dua orang, yang satu ngapalin menghadapnya kemana aja, yang satu ya ngapalin menghadap kiblat. Jadi Allah karena memang hatinya bening menghormati ya sebuah tempat yang memang Allah muliakan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Dia tahu rumah pertama yang berkah ini adalah Ka'bah. Akhirnya dihadapkan wajah ke sana. Yang satu lagi masak wudhu. Ketika dia masak wudhu, Allah menilai hatinya ruwak, hatinya nggak bersih, ya, hatinya kotor, jelek. Ketika hatinya buruk dan jelek, sehingga muncul tuh apa urusannya sama Ka'bah, apa urusannya sama kiblat, ya. Jadi Allah kasih tuh, ini orang jadi susah menghafal pelajaran, ya. Makanya kita duduk menghadap kiblat, yang bukan dapat barokahnya menghadap kiblat. Wa anta harisu ala majalisil khair allati tastafidu minha fi umuri dinika au dunyaka. Usahakan semangat untuk ya hadir di majelis-majelis khair, ya. Jadi majelis-majelis khair kita hadir. Allati tastafidu minha fi amri dunya dinika, di mana inti bisa mengambil manfaat. Tuh, cari majelis yang ada di situ manfaat. Manfaat apa? Fi umuri dinika, untuk urusan ibadah kita, agama kita, ada di majelis, ada hadir. Usahakan, namanya al-istifadah. Apa al-istifadah? Mengambil manfaat, keuntungan di majelis ilmu. Tuh, ada semangat inti. Kalau di luar majelis ilmu terserah inti, ya. Apa yang ya, kalau ada majelis ilmu ambil manfaat, ya. Au dunyaka, atau masalah dunia inti. Wah, ini majelis nih, majelis khair, nguntungin nih. Hadir gak? Hadir, bakal nguntungin. Iya, apalagi ada komisinya. Waduh, hadir, nyarin deh. Lumayan 2,5%. Ya. Hadir yang nggak hadir, ya kan? Masalah dunia kita dia semangat gitu. Jadi dua-duanya tuh, urusan agamanya kita ambil, urusan dunianya kita. Wa tabta'ida an majalis syarr au majalis lahwi. Hati-hati hindari majelis-majelis keburukan atau majelis-majelis lagho. Majelis-majelis lagho, majelis apa Ustaz? Majelis yang enggak ada faedah buat kita. Urusan cuman ngobrol yang ujungnya enggak ada manfaat. Kalau bisa kita kurang-kurangin deh. Ada manfaatnya enggak? Enggak, afwan deh, gitu aja udah. Ustaz hadir sini, ada manfaatnya enggak? Enggak, afwan. Gitu aja. Enggak, iya kan? Iya. Kalau ada manfaatnya, manfaat dunia, ada fadhal di mana hadir nih? Ane di mat'am nih, enggak apa-apa, mat'am dunia namanya. Mat'am dunia, ad-dunya apa? Ad-dunya malbas, maskan, mankah, mat'am dunia. Boleh, urusan buat perut kita enggak apa-apa, makan. Boleh. Teman habis makan ibadah. Jangan makan mulu, ngaji kagak, kan? Ane makan mulu, ngaji kagak. Kalau begitu jangan diundang. Jangan, ya makan taklim itu makan buat seling-selingan nggak apa-apa, buat semangat, tapi jangan tiap hari, ya. Wa tabta'id an majalis syarr au majalis lagwi allati la yuzkarullahu fiha, di mana nggak ada zikir di situ,
Ya, inti duduk zikirin nggak ada, yang ada gibah, fitnah, ngomongin orang. Udah deh. Kalau ada majlis-majlis begitu, jauhin. Walaupun teman sendiri, jauhin. Gimana caranya aja deh. Udah pakai al-afu, udah pakai al-afu aja. Afwan aja udah. Kalau di situ ada majlis-majlis gibah, kurang khair buat antum jadi dosa, jadi ini kita jauhin. Antum alasan apa kek? Afwan deh. Al-afu, udah al-afu aja udah aman deh udah. Udah, kalau udah urusannya masalah jadi dosa ya, biar pintar kita ya. Makanya diajarin kita pintar. Afwan nih, aneh lagi jalan ya, aneh lagi di jalan, apa kayak gimana, tujuannya untuk menghindari keinginannya ngobrol yang enggak jelas. Afwan, aneh lagi jalan, benar lagi di jalan, itu rumahnya jalan gitu, muter kan begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul mengatakan, ma min qaumin yagumuna min majlisin, ada orang bangun dari majlisnya, la yazkuruna Allah taala fi, enggak ada zikirnya, lagi ngobrol nih ya, di satu majlis ngobrol, pulang begitu aja. Kali ada Fatihahnya, ada Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, ada kafaratut ta'lim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kagak ada sama sekali kata Nabi Muhammad, illa gamu an misli jifati himar. Yang begini sebenarnya bangun daripada majlis-majlis bangke. Ini orang sebenarnya bangun daripada misla jifati himar, seperti bangke. Jifah kan bangke keledai. Inti bangun begini gimana, baunya minta ampun. Itu majlis bau, itu majlis bangke. Kenapa? Karena di dalamnya nggak ada zikir, yang ada kotoran melulu, ghibah, namimah, ya mana yang ada. Waduh, jangan sampai majlis kita kayak majlis begitu, berat ya. Apalagi majlis kita majlis khair ya. Kita sering hadir majlis haul, majlis orang-orang soleh. Paling gagak majlis kita ngikutin majlis mereka. Jangan kita hadir haul kesono kemari, tapi majlis kita kok majlis begini, nggak ada perubahan. Jangan, naudzubillah min dzalik ya. Hadir itu majlis Habib Ali Solo. Siapa Habib Ali, siapa kita, jangan. Paling enggak ada sedikit akhlakul karimah yang ada sama orang-orang soleh, ada mi kita sedikit biar ada, biar manfaat. Paling kagak sahibul haul demen nama kita. Alhamdulillah, karena akhlaknya kepake dikit ya, walaupun belum banyak apa-apa, sedikit kepake. Wa kana dzalikal majlis alaihim hasratan yaumal qiyamah. Itu perkumpulan inti yang dulu asal-asalan majlisnya nggak milih-milih, barangan di sini duduk, atau majlis brengsek semua ini. Dia kumpul maksiat, dia kumpul dosa, dia kumpul, nggak ada manfaat. Maka di hari kiamat menjadi hasratan yaumal qiyamah, menjadi majlis yang akan membuat kerugian dia di hari kiamat. Waduh, berat ya. Kalau begitu Ustadz gimana? Udah deh, kalau mau nongkrong pikirin dulu. Jangan jadi tongkrongan kita menjadi tongkrongan yang akan menyebabkan kita rugi. Wah, afwan. Ya udah mundur aja udah. Hello aja dari jauh deh, afwan ya. Afwan nih, di rumah lagi ada orang. Apa gimana aja nih? Afwan ya, perut aneh belum kena nasi nih dari pagi. Inti harat untuk menghindari majlis-majlis yang nggak ada khairnya. Udah begitu ya, insya Allah manfaat buat kita ya. Terus wa'an tajtanibal majalis allati fiha syai'un minal munkarat. Hindari majlis-majlis di situ ada kemunkaran. Ka'an yul'aba fiha gimar au tuhdar fiha khamr. Kalau di situ memang ada, maaf, ada judi aja di situ. Udah deh, jangan pakai nongkrong, ada judi aja, jangan. Au tuhdar fiha khamr, atau kita lihat ada apa lagi tuh. Wah, minuman ada, udah deh. Ya,
Khalluh deh yang begitu udah tinggalin deh ya. Ada majlis-majlis. Wa fil hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngelarang inti untuk duduk kumpul ala maidatin, ada hidangan, tapi di hidangan itu yusrabu alaihal khamr, oh ada minuman khamr di situ. Maaf, inti jangan datang, kata Nabi Muhammad. Rasulullah yang ngelarang kita, Ustaz ani nggak minum, ani makan daging ayamnya aja, jangan, di situ ada khamr. Nabi suruh udah jangan hadir di majelis, di situ ada beraneka ragam makanan nih, khamrnya ada nongkrong di situ, jangan hadir, inti tinggalin udah. Wa idza lam tajid jalisan salihan, kalau inti mau hadir enggak ada majlis yang baik, falaika bil wahdah, maka cukup bagi inti udah di rumah aja udah ya. Luzumul buyut ya, ada orang ngadamin luzumul buyut. Kenapa? Ani keluar nggak ada majelis, nggak ada majelis taklim, nggak ada majelis zikir, nggak ada orang-orang baik, semuanya orang jahat melulu. Bil wahdah, udah inti sendirian aja. Amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan hadis Nabi besar Muhammad, al wahda khairun min jalisi su, sendiri lebih baik daripada duduk di majelis-majelis yang enggak benar. Wal jalisu salih khairun minal wahdah, kumpul di majelis-majelis baik itu lebih baik daripada sendirian di rumah. Pertanyaannya, majelis-majelis baik masih banyak gak? Masih banyak, itu lebih baik jangan ngerem di rumah. Inti kok ngerem di rumah mau ngapain? Kecuali majelis udah nggak ada, tempat-tempat baik udah nggak ada. Ini masih banyak banget ya, ngaji pagi, siang, sore, malam, apa aja majelis ada semuanya. Terus wa iyyaka dia lam tud'a antadkhula fi majlisin sirriyin lam tud'a ilaih, jangan sekali-kali inti berani masuk di satu tempat ya, di situ adalah majelis sir. Majelis sir maksudnya apaan? Majelis khususiyah, inti nggak diundang ya. Nah, inti kagak diundang, jangan. Inti ngeliat ada yang tahlil, main masuk aja. Dia ada yang tahlil, pertanyaannya lu diundang nggak? Diundang nggak? Belum dilihat. La ilaha, kedengeran. Biasa kuping GPS kan gitu kan. Denger aja, masuk inti. Diundang nggak? Kagak, jangan, haram hukumnya. Udah kagak diundang main datang. Itu namanya majelis sirriyin, majelis khususiyah, sir. Sifatnya memang, apalagi pada udah dirapetin, sengaja nggak pakai sound, nih kan, supaya jangan kedengeran. Tahlil pelan-pelan. Ada satu yang suaranya kenceng, la ilah, kedengeran. Siapa yang tahlil tuh? Ada tuh tadi situ Habib. Habib main masuk aja. Dia masuk, bagaimana? Pas dia masuk, kaila yaghdab alaika ahlu, bukan pada giran inti datang, mukanya pada cemberut. Diundang kagak datang, akhirnya pada ngoci di dalam. Lu kan kagak diundang, dia nggak diundang datang. Emang PA gitu kan, ngomongnya macam-macam dia tuh, segala macam. Gara-gara apa? Tuh tadi tuh, kalau majelis sir ya, diundang nggak inti? Jangan. Nih kagak, nggak diundang mau datang juga. Ada tuh yang model begitu, nggak boleh ada orang tahlil mau datang kagak. Kalau orang biasa mungkin bukan apa-apa, orang udah nyiapin berkat sesuai dengan undangan kapasitas 50, dia bikin deh 60 biasa buat jaga-jaga. Ini main ngundang temennya di grup lagi. Ntar malam ada tahlil di sini Nujuari di Palu datang, ada 30 orang. Jamaah, gue nggak kenal, akhirnya berapa bikin 60, orangnya 95. Ya Allah, ngerusak gak? Zolim gak inti? Jadi zolim bukan masalah yang ini, begitu aja zolim. Orang nggak diundang inti mau datang, nyusahin orang, akhirnya beli lagi, perlu pulus lagi, berantem abang adek empok semuanya. Lo dong, lo kurang tuh. Ribut gara-gara apa?
lihat tuh, makanya akhlak dipakai aman. Lo diundang nggak? Kagak, udah jangan pakai datang, selesai. Apalagi yang namanya ustad diundang nggak? Kagak, ini ustad mau datang juga. Kalau ustad apalagi beda, inti udah ustad nggak diundang ya udah jangan lo datang, bikin repot sahibul bait. Sahibul bait pikir ya amplop pegu nih. Ini kepikiran 150 kalau orang punya, kalau nggak punya udah jelas berkatnya beda kan? Berkatnya beda. Dua paling kagak kubol lumayestik. Kubol pakai ini bikin susah. Makanya yasiru wala tunafiru, gampangin, jangan bikin ribet orang. Lo nggak diundang udah bismillah. Emang bukan rezeki lo di situ, udah selesai aman. Dia mau datang juga, dia datang bawa anak gitu. Anaknya dua dibawa, ya Allah ya. Ampun dia mau, ini belum nih dua nih. Dua. Masya Allah tiga. Allah ala kulli hal ya. Insyaallah mudah-mudahan pakai adab ya. Aman deh insyaallah. Ya terakhir kaila yaqtab alaika ahlu, jangan sampai orang kesal di annaka tatajassas ala asrarihim, karena inti nggak diundang, inti masih nongol juga, ujung-ujungnya kuping inti itu tajassus. Apa? Kuping inti kayak Intel, tau kayak Intel. Mau tahu aja urusan orang. Oh, dia lagi bisnis, dia lagi ada urusannya, inti nggak diundang masuk. Kalau orang udah sifatnya kita lihat lagi majelis sihir kita lewat, lihat jangan pakai masuk udah. Ahlan khair, masya Allah, itu adab. Ini kita kagak lagi ngobrol enak, lagi ngobrol asik, lagi ngatur-ngatur. Ya 2,5% lo sekian kan kayak pakai nongol. Jadi orang pengen datang, bah udah begitu nongol pakai lama lagi kan. Nah ini belajar adab, mudah-mudahan kita jadi paham insyaallah. Wa qad warda yang terakhir ya, man istama ila hadithi qaumin wa amlakarihun subba fi udhihi ala anuk yaumal qiyamah. Siapa yang ngedengerin omongan orang sedangkan mereka kagak mau didengerin, maka Allah akan tuangkan timah panas di telinganya nanti. Tuh, hati-hati, bukan cuma dengerin lagu doang kan, dengerin orang punya urusan, kita pengen tahu. Pakai dulu kan ada itu bilik tuh, ya, ingin kupingnya begini. Hati-hati loh, habis loh, nanti dituangin. Sini mana? Tuh, emang enak dicor kita punya kuping. Ya Allah, na'udzubillah min. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lazah wa tub alaina tawba tawsilu kulla hawba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba awjiratin bal muslimin ajma amin rabbi asma fadlan fil mustafa rasulina Allah kulli sadi sallallahu wa sallam alaihi adda nabi wa alihi wa sahbihi adda tasisa walhamdulillahi bil badi wa alhamdulillah.